Oke sahabatku, ini adalah tempat saksi bisu yang konon ceritanya di tempat ini dihuni oleh raksasa besar yang sangat bengis, yang sangat kejam. Bahkan dia sering memakan daging manusia dan sering meminum darah manusia. Siapa mereka? Mereka adalah Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar ini adalah seorang raja yang memimpin di dalam kerajaan Medang Kamolan. Sedangkan Medang Kamolan ini masuk wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam memimpin pemerintahan Medang Kamolan, sahabatku, sahabat tercinta, sahabat terkasih dan sahabat tersayang, Prabu Dewata Cengkar ini sangat kejam sekali memang. Bahkan sama rakyatnya sendiri dia menindas, dia menaikkan pajak yang sangat tinggi. Bahkan di negeri sendiri, di Medang Kamolan saat itu mencari pekerjaan pun sangat susah. Lawan-lawan politiknya Prabu Dewata Cengkar juga disikat habis, dieksekusi. Bahkan sebagian dari daging yang telah dieksekusi mati ini dijadikan santapan oleh Prabu Dewata Cengkar. Karena kecongkaan, keangkuhan, keegoisan dari Prabu Dewata Cengkar ini didengar oleh Aji Saka, sahabatku. Aji Saka sendiri konon ceritanya berasal dari negeri Tibet. Tetapi menurut saya secara pribadi, Aji itu jelas Jawa, Soko apalagi ya. Ya, Aji Soko mungkin kalau menurut cerita yang berkembang ini tidak lain dan tidak bukan juga berasal dari Nusantara. Dan yang menciptakan huruf Hanacaraka adalah Aji Saka. Kemudian singkat cerita, Aji Saka menemui Prabu Dewata Cengkar di Medang Kamolan, sahabatku. Dalam pertemuan di aula kerajaan terjadi baik-baik saja awal mulanya. Kemudian setelah Aji Saka mempunyai pendapat tentang kemaslahatan untuk rakyat Medang Kamolan dan untuk kemakmuran rakyat Medang Kamolan oleh Prabu Dewata Cengkar ditentang, dan emosional Prabu Dewata Cengkar muncul. Lalu Prabu Dewata Cengkar mengajak perang tanding terhadap Aji Saka. Dalam perang tanding ini, sahabatku, tidak hanya cukup 1 sampai 1 minggu ya, 1 hari sampai 1 minggu. Konon ceritanya terjadi peperangan antara Dewata Cengkar dan Aji Saka ini juga memerlukan waktu berbulan-bulan, dan akhirnya Prabu Dewata Cengkar ini kalah dan diam melakukan pelarian ke pantai selatan. Dalam pelariannya ke pantai selatan, sahabatku, dia berubah wujud menjadi bajul putih untuk menghilangkan jejak ya. Tetapi karena kesaktian dari Aji Saka, setelah jelang waktu 1,5 tahun, Aji Saka mendapat info bahwa memang bajul putih ini adalah wujud rupa dari Dewata Cengkar. Kemudian Aji Saka ini memanggil anak sulungnya, sahabatku ya, yang bernama Joko Linglung. Dan Joko Linglung diutus oleh Aji Saka untuk pergi ke daerah pantai selatan untuk menemui bajul putih, lalu untuk membunuhnya. Setelah Joko Linglung ini berhasil membunuh bajul putih, Joko Linglung langsung pulang. Dalam kepulangannya Joko Linglung ini oleh ayahandanya Aji Saka tidak diperkenankan melalui darat. Kenapa? Wajar, sahabatku, karena Joko Linglung ini adalah sosok manusia, anak dari Aji Saka yang wujudnya adalah menyerupai naga besar. Maka oleh Aji Saka, Joko Linglung ini diperbolehkan pulang, tetapi hanya melalui dalam perut bumi, utawa kalau orang Jawa bilang ambles sak jroning bumi.
Kemudian Joko Linglung ini muncul, dan tepatnya sahabatku di daerah Kuwu Kradenan Grobogan, Jawa Tengah. Sampai saat ini, sampai sekarang, di daerah Kuwu ini sahabatku, sahabat tercinta, terkasih dan tersayang, air yang muncrat yang keluar dari perut bumi ini rasanya asin, dan oleh masyarakat setempat ini dijadikan atau diberdayakan menjadi garam. Dan garam hasil dari air yang keluar di Bledug Kuwu ini oleh petani setempat diedarkan di wilayah Kabupaten Grobogan khususnya, dan di daerah sekitar Pati, Kudus, Rembang, Jepara, termasuk daerah Solo, daerah Blora, daerah Ngawi, dan daerah Ungaran. Itulah sahabat tercinta, sahabat terkasih, dan sahabat tersayang, cerita sekelumit tentang Prabu Dewata Cengkar yang melakukan perang tanding terhadap Aji Saka. Kemudian Prabu Dewata Cengkar kalah, lalu melakukan pelarian ke pantai selatan. Sesampainya di pantai selatan, dia berubah wujud menjadi bajul putih, dan dibunuhlah bajul putih oleh anak dari Aji Saka yang bernama Joko Linglung. Sahabat tercinta, sahabat terkasih, dan sahabat tersayang dimanapun Anda berada, ini adalah sekelumit cerita tentang Bledug Kuwu yang sampai saat ini masih benar-benar terjadi fenomena alam yang sangat luar biasa. Dan oleh masyarakat Kabupaten Grobogan atau pemerintahan Kabupaten Grobogan, daerah Bledug Kuwu ini juga dijadikan menjadi objek wisata yang sangat menarik dan sangat indah untuk dikunjungi Anda beserta keluarga. Oke, sampai ketemu terhadap Trisno Jaya Channel sahabatku, sahabat tercinta, sahabat terkasih, dan sahabat tersayang di lain kesempatan. Oke.